Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Azahra Nur Fitriani dan saya Irsan Ansori yang akan menemani Anda dalam Berita 21 selama 30 menit ke depan. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pada hari ini dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan. Tentunya informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya. Inilah Berita 21. Pelaksanaan SPMB tuai polemik, orang tua siswa pertanyakan mekanisme seleksi. Olahraga Pilates kini warnai tren hidup sehat di Jatinangor. Di tengah modernisasi, wayang golek dirawat oleh tangan yang tak pernah berhenti berkarya. Saksikan liputan selengkapnya serta berbagai berita menarik dan informatif lainnya, hanya di Berita 21. Pemirsa, seleksi penerimaan murid baru Sekolah Maung gagasan Gubernur Deddy Mulyadi resmi dibuka tahun ini. Sejumlah orang tua dan calon siswa tampak antusias mendatangi SMAN 3 Bandung yang menjadi salah satu sekolah dalam program Pemprov Jabar ini. Berikut laporan selengkapnya. SMA Negeri 3 Bandung menjadi salah satu sekolah yang resmi membuka seleksi penerimaan murid baru dalam program bernama Sekolah Manusia Unggulan. Program baru ini dirancang oleh Pemprov Jawa Barat bagi para siswa berpotensi tinggi di bidang sains dan teknologi, dengan tujuan mencetak SDM unggul sebagai penggerak pembangunan Jawa Barat di masa depan. Baik pemirsa, saat ini saya berada di SMA Negeri 3 Bandung, salah satu sekolah dalam program Sekolah Maung gagasan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Di hari pertama dibukanya SPMB Sekolah Maung, calon siswa dan orang tua tampak memadati area sekolah. Meski pendaftaran dilakukan secara online, banyak warga tetap datang langsung untuk mencari informasi maupun mendaftar. Tingginya minat masyarakat membuat persaingan masuk sekolah ini diperkirakan cukup ketat. Berikut situasi terkini dari lokasi. Animo masyarakat cukup tinggi, alhamdulillah antusias. Kalau perbedaan dengan pendaftar atau mengenai pendaftar itu belum bisa dilihat sebetulnya. Tapi kalau bisa misalnya kami melihat respon masyarakat sampai sekarang, alhamdulillah animonya itu tinggi. Program Sekolah Maung ini menerapkan sistem yang berbeda dari sekolah reguler, yakni murni menggunakan jalur prestasi dan menghapus total sistem zonasi. Saat ini, sekolah menyediakan kuota sebanyak 320 siswa dengan kapasitas 32 siswa per kelas. Ketersediaan kuota ini membuat tingginya antusiasme warga. Hal tersebut dirasakan langsung oleh para orang tua murid. Sekolah Maung, kata saya mah itu kan namanya juga udah unggul ya. Mudah-mudahan anak saya bisa sekolah di sekolah yang unggul, jadi anak yang unggul gitu. Terus kenapa milih itu? Ya itu karena anak-anak unggulan, mudah-mudahan anak saya termasuk anak unggulan juga lah. Tingginya antusias masyarakat terhadap SPMB Sekolah Maung menunjukkan besarnya minat calon siswa untuk masuk ke sekolah unggulan di Jawa Barat. Saya Hana Leticia melaporkan dari SMA Negeri 3 Bandung. Antusias masyarakat terhadap SPMB Sekolah Maung tergolong cukup besar. Namun, alih-alih berjalan lancar, pelaksanaan SPMB tahun ini justru memicu keluhan dari sejumlah orang tua calon siswa. Ratusan orang tua bahkan mendatangi Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta adanya perbaikan dalam proses penerimaan siswa baru. Berikut laporan selengkapnya. Di tengah peluncuran program Sekolah Manusia Unggulan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, polemik justru muncul dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ratusan orang tua calon siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengeluhkan aturan dan mekanisme yang dinilai masih membingungkan dan belum berjalan optimal. PCMB sendiri sebetulnya kan pemetaan atau semacam survei untuk melihat sejauh mana potensi lulusan SMP Jawa Barat untuk melanjutkan sekolah. Tapi ternyata PCMB digunakan untuk seleksi lulusan SMP yang mau ke sekolah negeri. Kami harap pemerintah bisa lebih jeli, bisa memisahkan antara pemetaan dengan seleksi penerimaan murid baru. Sosialisasi itu yang terpenting. Sosialisasi baik itu dari distrik-nya ke KCD ataupun ke sekolah yang dituju, termasuk ya ke orang tua dari KCD dan orang tua dari KCD ke ini ya ke sekolah mungkin ya.
baik itu sekolah asal ataupun sekolah yang dituju. Dan itu emang belum ada kejelasan. Dan apalagi dengan kata-kata ini sistem yang error. Gitu. Karena kalau kita bicara sistem itu buatan manusia. Mungkin menurut saya harus diperbaiki saja ya, itu operasionalnya apa, SDM-nya gitu, supaya tidak terjadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya pengunduran waktu itu. Nah, menurut saya kan dulu sudah ada kejelasan kalau ditutupnya itu tanggal 8 kalau nggak salah. Nah, ini diundur lagi. Kalau menurut saya ya itu harus diperbaiki. Para orang tua menilai pelaksanaan SPMB tahun ini menyisakan banyak persoalan, mulai dari mekanisme jalur pemetaan yang membingungkan, informasi yang tidak terstruktur, hingga sistem pendaftaran yang selalu mengalami gangguan. Mereka mendesak adanya perbaikan agar proses penerimaan siswa baru dapat berlangsung lebih jelas dan adil. Saya Hana melaporkan dari Distrik Jabar. Keluhan para orang tua ini tentu menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan di Jawa Barat. Sementara itu, kabar dari dunia kesehatan turut menyita perhatian. Kasus DBD di kawasan pendidikan Jatinangor menjadi yang tertinggi di Kabupaten Sumedang. Meski memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Puskesmas tempat pun menggencarkan upaya pencegahan dan penanganan. Berikut laporan selengkapnya. Sepanjang 2026, Kecamatan Jatinangor mencatat angka demam berdarah tertinggi di Kabupaten Sumedang dengan jumlah 30 kasus. Kawasan pendidikan yang padat rawan menjadi titik penularan virus demam berdarah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Puskesmas Jatinangor, salah satu wilayah dengan kasus demam berdarah tertinggi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2026. Meski memasuki musim kemarau, potensi peningkatan kasus tetap perlu diwaspadai. Faktor kepadatan penduduk dan kurangnya kesadaran terhadap kebersihan membuat siklus hidup nyamuk demam berdarah di wilayah ini menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, faktor perubahan cuaca juga tidak luput dalam mempercepat penetasan telur. Faktor iklim dan cuaca, itu kan curah hujan yang tinggi, panas yang itu mempercepat siklus nyamuk dan penetasan telur ya. Karena dengan cuaca yang panas itu katanya siklus nyamuk 14 hari menjadi lebih pendek, 10 hari dari telur menjadi dewasa. Untuk menekan kasus DBD, Puskesmas Jatinangor menghimbau warga rutin untuk memantau jentik nyamuk, terutama pada pagi dan sore hari. Edukasi pemberantasan sarang nyamuk, pembagian bubuk abate, hingga pembentukan juru pemantau jentik yang terus digencarkan. Pembentukan jumantik itu diupayakan setiap rumah tangga memiliki juru pemantau jentik, mau kakak, mau ibunya. Kakak itu kepala keluarga, ayah, ibu, atau anak yang sudah dewasa, yang sudah tahu jentik itu seperti apa gitu. Jadi mereka melakukan minimal 1 minggu sekali atau kalau bisa tiap hari mengecek tempat-tempat penampungan air apakah ada jentik nyamuk atau tidak gitu. Langkah ini diharapkan mengubah pandangan masyarakat yang selama ini mengandalkan fogging sebagai solusi utama. Dengan upaya tersebut, penyebaran DBD di Jatinangor diharapkan dapat ditekan. Dari Jatinangor, tim liputan melaporkan. Pemirsa, DBD memang perlu kita waspadai. Tetaplah jaga kesehatan dan kebersihan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita 21. Dih, aneh banget, gini doang di post, dasar alay. Apa sih? Ini juga so cakep banget. Duh, mantap banget. Kamu jangan jawab! Kamu jangan jawab! Kamu jangan jawab! Kamu jangan jawab!
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berita 21. Berbicara tentang tren hidup sehat, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan tren Pilates. Di kawasan pendidikan Jatinangor, tren Pilates ini menjadi pilihan baru bagi mahasiswa di sana. Berikut laporan selengkapnya. Wellness lifestyle yang menekankan keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan emosional kini mulai tumbuh di kawasan Jatinangor. Tak hanya lari dan gym, Pilates juga semakin diminati, terutama oleh mahasiswa di tengah padatnya aktivitas perkuliahan. Siapa sangka pemirsa, tren Pilates yang identik dengan kota-kota besar kini hadir di Jatinangor. Dengan biaya yang lebih terjangkau, olahraga ini semakin diminati oleh mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Yuk pemirsa, kita intip tren hidup sehat yang satu ini. Dengan gerakan yang perlahan dan terukur, peserta mengikuti setiap instruksi untuk meregangkan serta menguatkan berbagai bagian tubuh secara bertahap. Oke, menurut aku Pilates itu sangat membantu banget buat menjaga kesehatan fisik buat mahasiswa-mahasiswa di sekitar Jatinangor ya. Karena tujuan utamanya sendiri buat koreksi postur, jadi ikut memelihara otot yang ada di badan yang kaku-kaku kayak gitu-gitu ya. Untuk mentalnya sendiri dia ngikutin karena olahraga sendiri salah satunya buat menstabilkan emosi kayak gitu-gitu. Ya seperti itu sih. Selain memperkuat otot dan memperbaiki postur tubuh, Pilates juga membantu peserta lebih fokus pada pernafasan dan gerakan. Tak heran jika olahraga ini menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran sekaligus melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Aku emang suka olahraga anaknya dan aku nyoba beberapa olahraga lain juga kayak lari, terus angkat beban juga. Tapi kayak menurut aku Pilates tuh kayak jadi recovery gitu dari semua olahraga aku yang lain dan juga bantu aku untuk kayak lebih relax gitu. Nah pemirsa, menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan Pilates menjadi salah satu pilihan yang kini semakin diminati. Dari Jatinangor, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Pilates membuktikan bahwa tren positif bisa tumbuh di mana saja. Semangat positif ini juga hadir di Kota Bandung dalam wujud lain, khususnya dalam pemanfaatan food surplus. Persoalan ini memang masih menjadi pertanyaan besar, terutama mengenai kemana perginya makanan berlebih yang tidak terkonsumsi. Menjawab pertanyaan tersebut, kini hadir sebuah gerakan inspiratif yaitu Food Bank Bandung. Berikut laporan selengkapnya. Di tengah kota Bandung yang dipenuhi hotel-hotel berbintang, masih banyak makanan layak konsumsi yang berpotensi terbuang setiap harinya. Berangkat dari kondisi tersebut, Food Bank Bandung hadir untuk menyelamatkan makanan surplus dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Saat ini, saya sedang berada di Food Bank Bandung. Yuk pemirsa, ikuti saya untuk melihat lebih dekat bagaimana proses tersebut dilakukan. Food Bank Bandung merupakan organisasi nirlaba yang diinisiasi oleh sepasang suami istri bernama Muhammad Gumilang Pramuwidyatama dan Gendis Ayu Satiti untuk mengatasi permasalahan food waste sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebelum mendirikan Food Bank Bandung, Gumi dan Gendis sempat menempuh pendidikan di Belanda. Di sana, Gendis menjadi relawan Food Bank dan melihat langsung dampak positif gerakan tersebut. Pengalaman itu kemudian mendorong keduanya mendirikan Food Bank Bandung yang resmi berdiri pada 13 Maret 2020. Terkait dengan kriteria daripada surplus makanan ini yang layak untuk dikumpulkan mau kemudian didistribusikan sendiri memiliki beberapa kriteria umum yang sepertinya sudah harus diketahui oleh masyarakat kebanyakan, yaitu makanannya harus memiliki karakteristik fisik yang baik, mulai dari segi rasa yang tidak mengandung rasa-rasa yang aneh ataupun rasa yang terlalu tidak biasa. Selanjutnya ada juga karakteristik bau, yaitu makanan harus dalam keadaan bau yang baik, harum, dan tidak unik. Kegiatan utama Food Bank Bandung adalah volunteering yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu dan terbuka untuk masyarakat umum. Prosesnya dimulai dari food collection di mana para volunteer berkoordinasi dengan pengurus internal untuk mengambil surplus makanan dari mitra Food Bank Bandung dan membawanya ke warehouse. Tahap selanjutnya adalah food preparation di mana 80% makanan merupakan makanan siap saji sementara 20% sisanya melalui proses dipanggang dan dikukus. Proses terakhir adalah food distribution, yaitu mendistribusikan makanan kepada para mitra penerima manfaat.
Kajian kami dari tahun 2020 hingga 2024 setidaknya menunjukkan bahwasanya Food Bank Bandung sudah memberikan dampak kepada lebih dari 3.000 individual dengan jumlah makanan yang berhasil direscue atau diselamatkan daripada pembuangan sebanyak setidaknya lebih dari 100.000 porsi yang terselamatkan. Lalu kemudian ada lebih dari 15 ton jumlah makanan yang diselamatkan dengan valuasi atau nilai daripada makanan itu melebihi daripada 500 juta rupiah. Memiliki manfaatnya banyak ya. Pertama, volunteering itu kan pekerjaan sosial. Pengalaman pertama dia bekerja di lapangan dan ada nilai-nilai sosial juga. Bantuan yang disalurkan Food Bank Bandung menjangkau banyak pihak, mulai dari anak-anak jalanan dari sekolah darurat, panti yatim piatu dan duafa, hingga komunitas pengelola sampah. Rasa syukur dan antusiasme para penerima manfaat pun terlihat di Yayasan Bagea, salah satu mitra penerima manfaat Food Bank Bandung. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Food Bank Bandung sangat bermanfaat sekali baik untuk anak binaan maupun warga sekitar. Dari Food Bank Bandung, kita belajar bahwa satu porsi makanan yang diselamatkan bisa memberikan arti besar bagi seseorang yang membutuhkan. Saya Hana dan tim melaporkan langsung dari Food Bank Bandung. Wah, inspiratif sekali ya Zahra. Betul sekali Irsan, gerakan ini membuktikan bahwa makanan berlebih tak selalu berakhir menjadi sampah. Setelah ini, Anda akan menyaksikan sebuah kampung dengan nuansa penuh warna. Penasaran kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita 21. Duma mana ya? Yuk, coba Chan. Yuk. Caps. Bentar. Ngapain? Bentar. Kamu ngerokok sambil jalan? Iya. Jangan, San. Itu tuh ngebahayain diri lu sama orang lain juga. Kalau orang lain kena abu rokoknya gimana? Bener sih. Udah deh. Yuk. Dah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berita 21. Di kota Bandung, terdapat sebuah kampung yang dikenal karena tampilannya yang penuh warna dan menjadi minat perhatian wisatawan. Namun di balik warna-warni tersebut tersimpan sebuah program yang tak kalah menarik nih pemirsa. Seperti apa program tersebut dijalankan? Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kampung yang terkenal dengan warna-warninya, yaitu Lembur Katumbiri. Nah, tapi pada saat ini saya tidak akan hanya menunjukkan keindahan warnanya saja nih pemirsa, tapi kita akan melihat tentang ketahanan pangan yang berada di kampung ini. Kalau kalian penasaran, yuk ikutin aku. Tempat yang terlihat warna-warni ini bernama Lembur Katumbiri, berlokasi di Kelurahan Dago, Kota Bandung. Tempat ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Kampung 200, kemudian berganti nama menjadi Kampung Pelangi, hingga akhirnya setelah melalui proses revitalisasi, kampung ini resmi diberi nama Lembur Katumbiri. Salah satu hal menarik yang ditemukan di sini adalah program investasi pangan, sebuah program yang sebenarnya telah digagas sejak tahun 2018, namun baru dapat terlaksana pada tahun 2024. Program investasi pangan ini sendiri hadir dengan berbagai pilihan jangka waktu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Investasi hariannya kita ada ayam petelur. Nah, ayam petelur itu di sini kita ngambil keuntungan atau menjual ke masyarakatnya di bawah harga pasar. Dan itu bisa diambilnya tiap hari. Untuk permingguannya kita ngambil di ikan. Kenapa di ikan? Karena lebih simpel untuk pengurusannya. Untuk investasi bulanannya
kita ngambilnya di ayam potong, ayam pedaging. Nah, di ayam pedaging ini biasanya adanya investasi pribadi. Jadi ada masyarakat pribadi beli ayam bibitnya, nanti diserahkan ke kita untuk diurus. Terus untuk yang per tahunnya kita ada di kambing. Dan rata-rata di situ investasinya pribadi, nggak mencakup kelompok. Yang kelompok itu cuma ayam petelur sama perikan. Konsep investasi pangan ini dipilih karena dinilai lebih dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Mengingat kembali kondisi perekonomian di Lembur Katumbiri ini yang mayoritasnya berada di kalangan menengah ke bawah. Respon para warga di sana awalnya sangat beragam, mulai dari ada yang antusias, bingung, hingga ada yang menolak. Namun, setelah pengurus menjelaskan konsepnya secara sederhana, warga pun akhirnya menyetujui diadakannya program ini. Alhamdulillah untuk di Kampung Pelangi sekarang udah berkembang bagus ya sama peternakannya, ada ayam bertelur, ikan, sama pengelolaan maggot juga di sini. Ya bermanfaat biar deket aja, butuh ayam tinggal ada di sana, telur dekat. Ya kita berharapnya program ini terus berlanjut dan semakin berkembang tentunya, karena kita juga melihat potensi yang baik, yang bagus juga untuk nanti diturunkan ke anak cucu kita. Bagi warga Lembur Katumbiri, ketahanan pangan bukan hanya soal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka pemirsa, tetapi juga untuk membangun perekonomian bersama. Tak hanya pada sebuah kampung, semangat menjaga dan menghidupkan sesuatu yang berharga juga tumbuh di tangan para seniman yang setia menjaga warisan budaya tradisional. Salah satunya adalah kesenian khas Jawa Barat, wayang golek. Di kota Bandung, seorang pengrajin wayang golek terus berkarya dan mempertahankan tradisi selama puluhan tahun. Seperti apa perjalanan dalam menjaga warisan budaya tersebut? Berikut laporan selengkapnya. Karang Pamulang Kota Bandung, masih ada sosok perajin yang setia melestarikannya. Ia adalah Toto Hadianto, atau yang akrab disapa Abah Toto. Perajin wayang golek yang telah menekuni keahlian ini selama lebih dari 3 dekade. Abah mulai belajar bikin wayang golek itu mulai dari tahun 1991. Kebetulan saya itu Abah dulunya sebagai pedagang ya, sebagai pedagang, dikarenakan gak kebagian belanjanya tuh, gak kebagian barang tiap hari, cuman kebagian 5, jadi Abah niat untuk belajar gitu. Padahal nggak ada di sini, nggak ada pengrajin, nggak ada apa. Abah niat untuk belajar sampai Abah bisa menghasilkan 8 wayang kali 2 minggu lamanya. Nah, sudah itu langsung Abah jual dengan hati yang gembira, bisa nekunin, bisa menguasai bikin wayang. Pembuatan wayang golek melewati berbagai tahapan yang cukup panjang. Proses dimulai dari pemilihan kayu yang berkualitas karena bahan baku yang baik menjadi kunci hasil akhir yang maksimal. Kayu kemudian dipotong sesuai ukuran wayang yang ingin dibuat, bisa berukuran kecil, sedang, atau besar. Setelah itu, kayu mulai diukir mengikuti karakter wayang yang diinginkan. Karakter wayang yang paling diminati adalah si cepot. Tahap selanjutnya, permukaan kayu lalu diamplas hingga teksturnya halus dan rata. Sebelum masuk ke tahap pengecetan, kayu terlebih dahulu dijemur selama kurang lebih sehari. Pengecetan dilakukan 2 tahap. Diawali dengan cat tembok sebagai lapisan dasar, kemudian dilanjutkan dengan cat kayu. Tahapan terakhir adalah pembuatan busana wayang, sentuhan akhir yang membuat tampilan wayang golek semakin hidup. Pemirsa, pembuatan wayang golek ini ternyata membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap ukirannya. Dan yang lebih mengagumkannya lagi, Abah Toto ini dapat menghasilkan 50 wayang di setiap minggunya, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp300.000. Meski keterbatasan tempat produksi masih menjadi hambatan, hal itu tidak menyurutkan semangat Abah Toto. Terbukti karyanya kini telah diminati oleh berbagai penjuru dunia,
mulai dari negara Jepang, Swedia, hingga Amerika. Namun, di tengah gemilangnya pencapaian Abah Toto menyimpan satu kekhawatiran. Ia melihat bahwa generasi muda sebenarnya memiliki ketertarikan terhadap wayang golek. Namun, keinginannya untuk benar-benar melestarikannya dinilai masih belum cukup kuat. Belajar, udah kena pesel 1 kali, udah nggak ada lagi. Kapok, ya banyaknya kapok. Abah Toto memiliki harapan agar kelak ada generasi penerus bangsa yang mau mewarisi dan melestarikan wayang golek ini supaya tidak hilang di telan zaman. Saya Widya Putri Pramesti bersama tim melaporkan dari Kalang Pamulang, Kota Bandung. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi yang telah kami hadirkan dalam Berita 21 hari ini. Terima kasih telah setia bersama kami dan mengikuti berbagai informasi yang telah kami sajikan. Saya Azahra Nur Fitriani. Dan saya Irsan Ansori. Kami pamit undur diri.